Wow, wow. Hari ini kita outdoor, guys. Sekarang adalah hari Senin, tanggal 28 Juli. Dan ini udah jam 6 sore. Tapi belum terbenam mataharinya. Oke, kita mulai dari mengulang apa aja yang terjadi hari ini. Jadi hari ini pagi, harusnya pagi nganter Glenn ya. Cuma karena semalam tidurnya agak kemalaman karena baru pulang ini habis meet up dengan ilustrator kece dari Surabaya ya kan. Habis meet up sama Kathleen, lumayan jauh di Nusa Dua. Jadi pulangnya baru sampai rumah itu sekitar jam 12. Jadi tidurnya paling baru jam 1 kali ya. Ya, jadi karena tadi pagi masih ngantuk, jadi nggak nganter Glenn. Tapi 1 jam, harusnya nganter Glenn itu sekitar jam 7. Karena lanjut tidur sampai sekitar jam 8 kurang lah. Jadi ya, jam 8 kurang, itu langsung siap-siap mau nganterin papa mama, bareng aku juga, ngelayat. Karena ibadah tutup peti itu dari situ lanjut makan sarapan, terus dari situ kita pulang habis itu nggak lama dari situ aku jemput Glenn bareng mama, terus mampir ke Tiara bentar, belanja kayak mama belanja bulanan, beli beras, beli sabun, shampoo, dan yang lain-lain. Habis itu pulang sampai rumah, aku lanjut kerja, mencari-cari branding, brand essence, mencari brand story yang kira-kira cocok buat brand barunya JC, brand makanan instan itu terus barusan sebelum bikin video ini aku habis mandi terus ngecas HP sebentar, habis itu langsung record karena bingung mau record di mana. Jadi aku memutuskan untuk recordnya di tempat jemur baju, jadi biar outdoor gitulah ya. Tuh, hari ini mau cerita apa? Mungkin dari yang kemarin malam dulu kali ya. Kemarin itu ketemu Kathleen lumayan lama sih ngobrolnya ya, bareng Cliff juga. Ngobrolnya hampir 2 jam. Ya, hampir 2 jam, sejam setengah lebih. Hampir 2 jam, tapi enggak di-record. Karena awalnya aku kira bakal sebentar, jadi aku enggak bawa mic-nya. Terus HP ku juga kemarin udah lowbat. Jadi kayak enggak niat record, ngobrol-ngobrol aja. Kalau misalnya direkam terus ngobrolnya sebentar kan juga ngapain kan. Jadi ngobrol-ngobrol ternyata panjang juga ngobrolnya gitu. Ngobrolin banyak ya, update kerjaan, terus ngobrolin tentang Cliff yang mulai masuk kuliah. Seru, akhirnya bisa bertemu dengan seseorang yang aku kenal. Seru. Ada kucing, guys. Oh my god. Di rumah ini biasanya anti kucing, guys. Kayaknya dia lagi cari tikus deh. Biarin. Oke. Cerita ya. Apa yang bisa aku ceritakan ya? Aku merasa hari ini cukup produktif. Malah aku merasa lebih produktif daripada hari-hari biasanya, hari-hari kemarin. Produktifnya ini dalam arti aku seharian merasa awake, merasa terbangun dan bisa berpikir. Jadi kayak nggak ada momen dimana aku flight mode gitu, kayak menjadi robot otomatis melakukan sesuatu. Jadi kayak benar-benar semuanya dilakukan dengan sadar. Ini salah satunya karena ini juga sih, karena
banyak ngomong depan kamera, jadi mau nggak mau otak ini harus terus nyala gitu. Terus kemarin pas kamu muda juga, pas kamu muda itu ngobrol sama lumayan banyak orang sih, yang sebelumnya kayaknya ya aku belum pernah ngobrol, baru ketemu juga. Seru banget. Wow, sejak kapan Giri bisa bilang bahwa bertemu orang itu seru gitu ya? Tuh, banyak sekali pengalaman-pengalaman baru yang terjadi setelah aku mulai memutuskan untuk merekam ini. Kayak muncul juga peluang-peluang baru, pekerjaan dan segala macam. Kayak seakan-akan memang Tuhan mau aku melakukan ini gitu. Dan ya aku merasa menjadi orang yang lebih baik setelah mulai bikin video ini. Mungkin karena aku harus memaksa diri juga, karena ya masa aku cerita di sini dengan pengalaman hari-hariku yang isinya kosong atau yang isinya nggak ngapa-ngapain, nggak berpikir apapun, nggak menyelesaikan masalah apapun, nggak menghadapi apapun. Terus aku menjadi cerita apaan di sini gitu kan? Mungkin itu secara bawah sadar kali ya. Tapi yang pasti kesempatan buat ngobrol ini ternyata sangat membantu aku buat bisa berpikir lebih baik, untuk menjadi orang yang lebih baik. Tuh, ini kenapa belakangnya backlight banget ya? Gini kali ya. Nah, oke. Tuh. Mungkin bukan kemarin ya, tapi minggu ini dan tadi pagi itu, mungkin kemarin aku sempat cerita juga atau belum ya mungkin ya, tentang aku merasa mungkin kemarin aku bilangnya adalah ini sesuatu yang kayaknya Tuhan mau aku lakukan dan sebagainya. Aku merasa sepertinya aku mulai menemukan panggilan, sepertinya aku mulai lihat apa yang Tuhan mau untuk aku lakukan. Dan itu selalu bermuara ke arah ada yang harus aku korbankan, ada yang harus berani aku lakukan, hal-hal baru yang belum pernah aku lakuin, dan prinsip-prinsip yang mungkin dulu aku punya yang harus dikorbankan gitu. Dikorbankan dalam artian dikesampingkan dulu untuk kepentingan yang jauh lebih besar. Jujur menakutkan. Kalau ditanya apa yang ditakutkan, sebenarnya nggak tahu juga sih apa yang ditakutkan. Mungkin karena ketidaktahuan, mungkin ketakutannya itu datang dari daging yang belum selesai, daging yang masih ingin mencari enaknya, masih ingin happy, masih ingin senang, masih ingin bebas. Tapi dengan kalau aku mau berkomitmen ikut Tuhan, berarti aku harus mengikat diriku sendiri ke Tuhan. Berarti aku dengan kesadaran harus membatasi diriku dari dosa, membatasi diriku dari hal-hal yang tidak perlu. Mungkin apa yang aku lakukan belakangan ini adalah aku belajar untuk mulai mempraktekkan firman, dan ternyata, mungkin bukan ternyata ya, tapi setelah dirasa-rasa ternyata sulit sekali. Dan ketika aku bisa melakukan yang satu, banyak banget hal-hal lain yang
tiba-tiba muncul ke permukaan, bikin aku bisa ngeliat betapa kotornya diriku sendiri. Dan kadang tanpa diinginkan, tanpa disengaja, aku juga jadi melihat hal-hal yang terjadi di sekitarku yang kayaknya misalnya kalau aku pikir-pikir, kok kayaknya nggak perlu ya terjadi seperti ini, aku kayaknya nggak perlu ya mengatakan ini. Kok ada kata yang tidak perlu dilontarkan ya kayaknya. Kok ada kalimat yang tidak perlu disampaikan, ada emosi yang nggak perlu diledakkan gitu. Kayak perlahan semuanya menjadi lebih clear, tapi juga menjadi lebih challenging, lebih menantang, lebih terlihat tingkat-tingkat kesulitannya. Mungkin ini yang namanya kalau ikut Tuhan itu sulit. Dan kesepiannya itu nyata sih. Perasaan bahwa kok kayaknya jalannya akan sepi ya. Kok kayaknya banyak yang harus dihadapi sendirian. Dalam artian manusia ya. Tentu Tuhan selalu menyertai. Mungkin itu kesadaran yang perlu dibangun juga kalau Tuhan selalu menyertai. Tapi perasaannya itu selalu, wah kok kayaknya sepi ya. Tapi mungkin memang harus dilewati. Karena kalau enggak kan kita nggak tahu dan nggak akan bisa bertumbuh. Aku happy, tapi aku happy karena aku melihat ada pekerjaan yang harus aku lakukan. Aku bisa melihat, oh sepertinya Tuhan akan disenangkan kalau misalnya aku melakukan ini. Kalau aku terlibat di sini. Kalau aku terlibat di beberapa bagian, di beberapa perkara, di beberapa tempat gitu. Tentu masih kepikiran masa depan. Masih kepikiran hal-hal yang mungkin bisa aku lakukan kalau misalnya aku tidak memilih ini. Tapi kan hidup pilihan ya, kita harus milih mau melakukan yang mana. Dan aku udah memilih ini, ya masa aku pindah lagi. Ya berapa lama ya ujung-ujungnya itu kayak membuang waktu sih kayaknya. Jadi aku harus mempertanggungjawabkan apa yang aku pilih sekarang. Lalu hari ini happy juga karena bisa ngobrol dengan teman-teman lama yang sebenarnya masih kontakan juga, tapi kayak udah lewat hampir sebulan lah nggak kontakan. Saya bisa ngobrol kecil, menyenangkan tapi karena ya bisa catch up, bisa saling tahu kondisi satu sama lain secara nggak langsung, menyenangkan untuk paling nggak bisa tahu dan bisa lebih tenang bahwa at least terlihat baik-baik saja gitu. Dan at least kita bisa saling catch up dan seakan-akan itu bilang if any time we need each other gitu. Kita selalu bisa saling membantu, selalu bisa saling kontak satu sama lain. Mungkin itu juga yang terjadi akibat dari bikin video ini beberapa hari ke belakang. Aku jadi lebih berani untuk mengucapkan apa yang mau aku ucapkan. Kayak kemarin misalnya di Kaum Muda,
aku bukan tipe orang yang nyamperin orang buat ngobrol kan ya. Tapi kayak kemarin aku bisa punya keinginan untuk nyamperin orang buat nanya, say hi gitu. Dan ya kayaknya itu efek dari memberanikan diri untuk bicara di depan kamera juga deh. Melatih diri untuk berani berbicara gitu, berani memulai. Terus kemarin waktu ngobrol-ngobrol juga sama orang baru, pas cerita-cerita tentang hobi, tentang pekerjaan, di sela-sela pembicaraan itu aku kayak realize kalau ternyata iya ya, aku ternyata punya banyak ketakutan. Takut, mungkin kemarin-kemarin udah sempat aku mention juga, takut untuk gak berani memulai sendirian gitu. Takut ya gak berani mulai aja gitu. Ketika ditawari pekerjaan misalnya, aku selalu bilang gak bisa. Ya aku punya basicnya, tapi aku selalu bilang gak bisa. Karena aku merasa orang lain akan lebih baik untuk mengerjakan bagian itu gitu. Tapi puji Tuhannya, sepertinya aku dapat beberapa kesempatan yang baik dan yang harus aku manfaatkan dan maksimalkan sebaik-baiknya. Dengan kerja bareng Cece dan yang lain-lain harus bisa aku maksimalkan gitu, sebaik mungkin. Dengan segala keterbatasan yang ada. Dan katanya kan dengan keterbatasan kita malah jadi makin kreatif ya. Semoga itu betulan bisa terlaksana dan menjadi nyata. Sebenarnya aku mikirin juga, ini lama-lama emang aku masih bisa yang ngobrol sepanjang ini ya. Kalau misalnya kayak hari ini kan topiknya agak minim nih ya. Karena hari ini kayaknya aku lebih banyak kerja ini kerja itu gitu. Udah gak tahu apa juga yang mau dibahas di sini. Bisa sih cerita tentang kerjaannya. Cuma apa gak boring ya? Begini aja udah boring kan. Ya, mungkin ngobrolin pekerjaan kali ya. Tentang enggak sih. Gak bisa di reveal juga pekerjaannya, aneh banget. Kalau aku buka kerjaan yang masih belum dipublish. But anyway, hari ini sih aku merasa banyak. Ya itu sih, yang hari ini aku rasakan adalah aku bersyukur. Aku merasa ada banyak perubahan dalam diriku. Ada yang berubah, ada yang masih sama juga. Tapi terasa kesadarannya, terasa keinginannya untuk melakukan sesuatu yang berbeda gitu. Wah, kenapa makin gelap aja ini? Mataharinya udah mau terbenam guys. Sekarang udah 6:30. Ntar lagi gelap ini. Rencana itu sebenarnya di sini biar bisa dapat sunset kan. Cuma kayaknya nggak kelihatan deh, mataharinya ketutupan ke sebelah sana. Oh iya, terus hari ini tuh rasanya kenapa melelahkan gitu. Tadi aku mikir karena kemarin pulang kemalaman, cuma biasanya juga masih tidur jam segitu gitu. Dan mamah juga hari ini bilang katanya kerasa capek banget, kerasa ngantuk banget. Dan tadi pagi memang hujan sih. Kalau dulu sama teman-teman di Surabaya selalu bilang ada sesuatu di langit ya. Cuacanya lagi bermasalah. Makanya kitanya juga jadi lemas. Masuk akal. Mungkin karena tadi pagi nggak kena matahari juga bisa kali ya. Karena mataharinya kurang. Kayak Superman aja ya. Perlu kena matahari baru bisa kuat. Agak bingung guys hari ini mau cerita apa, karena mungkin karena energinya agak habis juga. Kemarin ketemu banyak orang, dan hari ini pagi bangun-bangun udah ketemu orang lagi. Jadi mungkin social battery-nya agak habis. Terus tadi dipakai mikir juga. Jadi mungkin memang sedikit habis. Tapi tidak apa-apa. Kita harus memaksa diri untuk melakukan janji-janji yang sudah kita lakukan pada diri kita sendiri. Yeah. Mungkin ngobrolin besok. Besok kegiatannya apa ya? Besok pagi harusnya nganter Glenn sekolah.
pagi nganterin sekolah. Sebenarnya pengen sih nge-shootnya pagi, cuma kalau nge-shootnya pagi nanti jadi nggak ada yang diceritain ya, nggak ada yang diomongin, takutnya. Jadi mungkin besok pagi nge-gym, pengen ngopi sih sebenarnya. Hari ini tuh pengen ngopi karena itu tadi ngerasa ngantuk dan ngerasa lemes. Cuma tadi habis sarapan sih, habis jemput Glenn, habis nganterin mama belanja bulanan juga. Balik mobil tuh kok rasanya lambung agak perih ya kan, kok tiba-tiba kayak lambungnya bermasalah, jadi nggak jadi deh minum kopi. Oh, tapi aku habis beli itu guys, Milo ada produk susu protein guys. Nggak tinggi-tinggi banget sih, 14 gram proteinnya katanya, klaimnya sih gitu. Cuma lumayan, bisa dicoba. Nanti aku mau coba. Besok aku review susu protein Milo. Oke guys. Tuh. Ngomongin soal kopi, kalian harus tahu kalau kopi itu sebenarnya nggak boleh sering-sering guys. Kopi itu hanya diminum seharusnya ketika kita butuh, ketika kita lagi kejar deadline. Ini kayaknya kata dokter Tirta deh. Ketika lagi kejar deadline, ada banyak kerjaan, harus fokus banget, itu baru minum kopi. Nah, kebanyakan kita yang muda-muda minum kopi itu jadi kebiasaan, jadi rutinitas. Jadi lama-lama toleran kafeinnya juga makin naik. Dan jadi nggak bagus katanya untuk fungsi otak kalau nggak salah, karena otak kayak terus diperes untuk fokus. Padahal, kucing. Padahal tidak perlu untuk sefokus itu gitu. Kurang-kurangin minum kopi guys. Sekali boleh, tapi jangan sering-sering lah. Kurangin. Ya Patrick ya. Patrick nggak mungkin nonton ini sih. Ya nggak apa-apa. Kan aku asal ngomong ya guys. Belum tentu ada yang nonton juga. Oke. Wow, hari ini pendek banget sih. Hanya 22 menit. Sedih sih, pengen bisa ngomong lebih banyak. Tapi bingung apa yang harus diomongin. Dan jadinya malah loncat-loncat ya. Harus ngomong kemana. Jadi kayaknya kalian enjoy the view aja. Sambil kita nyerocos. Ya anginnya lagi kencang banget sih hari ini. Gak kencang banget sih, tapi lumayan kencang. Kelihatan awannya gerak cepat. Oh ya, mungkin I miss Surabaya so much guys. I miss Surabaya. Mungkin bukan Surabayanya sih. Rindu momen-momen bisa kumpul sama temen, discuss kerjaan, sering ngobrol kayak mungkin karena kemarin habis ketemu Catherine juga, jadi kangen sih bisa ngobrol, makan bareng, kerja bareng, terutama momen-momen pas Adiwarna itu sih seru gitu, diskusi nggak selesai, kerjaan ada aja gitu yang perlu dikerjain, seru. Cuma tidak apa-apa, tidak ada yang disesali. One day kalau memang waktunya kita bisa bertemu dan berkumpul kembali, asik. Ya pasti ada waktunya. Biar waktunya Tuhan saja yang bekerja. Hari ini kita maksimalkan yang ada. Kita maksimalkan yang kita punya. Yeah. Gitu. Oh, cerita lagi. Hari ini akhirnya aku memutuskan. Flash kameraku nyala guys. Hari ini aku memutuskan untuk beli filter kamera, filter CPL, ya, polarizer, yes. Jadi fungsinya apa? Karena habis ini kayaknya bakal ada kerjaan potret makanan, dan kayaknya CPL memang menarik sih. Aku pengen ini kayaknya coba foto-foto lagi. Ya foto gedung, foto-foto estetik aja buat diupload ke Instagram atau ke IG story gitu kan, IG story atau feeds. Diupload untuk
Ya ngefit aja sih, personal branding kali ya, buat naruh cerita aku atau tulisan-tulisan gitu. Ya sih, sebenarnya pengen latihan kamera sih, pengen ngebiasain megang kamera dan sebenarnya udah mulai terbiasa lagi karena kemarin-kemarin kan belakangan sempat megangin kamera dan ngulik-ngulik terus. Jadi pengen dilatih biar makin 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 apa? Makin lihai, makin ahli. Gitu. Kita lihat nanti ya hasil fotonya apakah akan bagus. Foto produknya itu untuk foto produk makanannya Cece. Hopefully nanti mungkin kalau misalnya hasil foto produknya bagus, foto makanannya bagus, mungkin aku akan memberanikan diri untuk ngambil job. Ya foto makanan, mungkin who knows. Kita lihat nanti ke depan peluangnya seperti apa. Gitu. Oke. Hari ini seperti itu aja guys, karena sudah mulai gelap juga. See you tomorrow. Semoga aku bisa membawa cerita-cerita yang lebih menarik. Oke. Terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih. Bye-bye.